بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, Islam. Pada malam hari ini insyaallah Ana akan menyampaikan sedikit sifatnya munaqasyah atau tanasuh, saling menasihati antara sesama muslim, terkhusus kepada santri-santri Ana dari Mahat Ibnu Hajar Boarding School yang sekarang sedang menempuh pendidikan jarak jauh. Poin pertama, Ana ingin mengatakan kepada antum, syukran, terima kasih kepada semua murid-murid siswa Ibnu Hajar yang telah mengikuti segala agenda yang disiapkan oleh mudarris, kemudian terus berusaha mengembangkan kompetensi diri, terus mengembangkan kapabilitas diri. Poin pertama yang ingin Anda sampaikan adalah bahwasanya sekarang kita di keadaan yang menuntut kita untuk aktif dalam mencari ilmu, dan sifatnya nafsi-nafsi, kembali kepada personal masing-masing. Apakah kita bisa lebih produktif dalam memakai waktu kosong kita, karena Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Maksudnya ada dua nikmat yang memang terkadang manusia lupa kalau itu dua perkara ini adalah nikmat. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Dan alhamdulillah, pandemi seperti ini kita mendapatkan dua sekaligus. Kita mendapatkan kesehatan, kita nggak terkena wabah tersebut, dan kita pun mendapatkan waktu luang. Waktu luang untuk memurajaah hafalan kita, memudzakarah pelajaran-pelajaran kelas kita. Maka Ana menasihatkan kepada antum, ishtaghil awqatakum. Ya, pergunakan sebagus mungkin waktu-waktu antum di rumah. Ketika nanti antum masuk lagi ke Mahat, antum bakal dihadapi dengan banyak ujian, banyak materi-materi yang kurang. Maka persiapkanlah sebelum antum masuk, antum menyiapkan di rumah antum. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya terkhusus kepada hafalan Quran, karena memang nasihat ini khusus kepada nasihat bagaimana sih menghafal Quran di rumah. Intinya adalah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam menghafal Quran, memurojaahnya, dan kita juga meminta kepada Allah untuk selalu diberikan hidayah bisa menghafal Quran, kesehatan. Yang kedua, bagaimana kita memanage waktu kita. Paling bagus adalah ketika setelah sholat wajib. Ada sebuah cerita dari beberapa santri kita. Jadi keluarganya membuat sebuah agenda bahwasanya, karena kan ketika sholat sekarang, sholat itu di rumah ya, sholat jamaahnya di rumah. Maka mereka membuat agenda sholat jamaahnya itu imamnya dari santri kita. Kemudian mereka mengurutkan surat apa aja dibaca ketika sholat, ngurut dari juz amma sampai akhir yang apa yang dihafal. Terus seperti itu. Dan ini thariqah atau tata cara yang bagus untuk memurojaah. Karena termasuk thariqah yang bagus untuk memurojaah adalah kita membacanya di sholat. Dan ini bisa dipraktekkan di rumah. Ingat, kalau sholatnya tepat waktu. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, karena berterima kasih kepada orang tua yang telah ikut andil dalam
mensukseskan agenda yang dibuat oleh ma'had. Teruntuk bahwasanya yang namanya hafalan Quran itu 70% itu kembali kepada anak masing-masing, pribadi masing-masing. Adapun pelajaran kelas dan yang lainnya, sekurang-kurangnya anak dalam memahami, ketika seorang guru itu bisa menjelaskan dengan baik, insya Allah anaknya bisa paham. Tapi kalau misalnya permasalahan hafalan, maka seorang semungkin guru, sehebat-hebat guru, kalau memang anaknya nggak punya kemauan untuk menghafal, maka nggak bisa menghafal. Makanya dituntut untuk menghafal itu adalah apa? Kesabaran. Dan butuh usaha, sabar, usaha, berdoa, ikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh, maka kami akan menunjukkan jalan kepada dia. Sungguh-sungguh dulu, sabar, insya Allah nanti dimudahkan dalam menghafal. Buat agenda-agenda di rumah yang itu sifatnya bukan bukan sebuah halaqah, nggak wajib harus halaqah. Tapi torikonya seperti kita membuat agenda imamah dalam sholat jamaah di rumah, seperti itu. Ya, Anda mengharapkan adanya kerjasama dari santri, dari orang tua, dan dari musyrif. 3 komponen ini bekerja sama untuk mensukseskan talaqi online bahasanya, atau pelajaran Quran jarak jauh. Karena kalau 3 komponen ini nggak bersatu atau nggak sinkron, susah kita untuk mencapai tujuan yang kita harapkan nanti. Dan Ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hafalan semua siswa IHBS dan kemudahan kepada guru-guru musyrif untuk mengajari pelajaran setiap hari. Kemudian semoga kita selalu diberikan dawamus shihah, selalu diberikan hidayah, selalu diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan agenda kita setiap hari. Mungkin ini sekilas dari saya. Ana meminta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga antum bisa atau kita bisa kembali bertatap muka di Ma'had yang kita cintai, di Ma'had Ibnu Hajar Boarding School. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.